kurma merah segar. Contoh gratis. Nenek, ada sesuatu di dalam kurma nenek. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu menemukan sesuatu, sembunyikan saja. Itu jadi milikmu. Ibu Fans, akhir-akhir ini ibu sudah menguji banyak orang. Tidak ada satupun yang lulus. Ibu benar-benar akan menggunakan trik ini untuk memilih istri bagi Bapak Fans. Itu terlalu tidak bisa diandalkan. Apa yang kamu tahu? Keluarga fans besar dan kaya raya. Saat menikah, kami tidak melihat status, hanya karakter. Ini tahun berapa? Siapa yang akan menemukan berlian dan mengembalikannya? Kalian sungguh tidak masuk akal. Makan kurma nenek gratis. Menemukan berlian dan menyembunyikannya. Nenek, ada berlian di dalam kurma nenek. Nenek belum membayarnya. Anak, kaulah orangnya. Apakah kamu tertarik menikah ke dalam keluarga kami dan menjadi cucu menantu perempuanku? Nona, cek, ini adalah uang maharmu. Apa itu cek? Orang kota memang mewah. Bahkan, selembar kertas pun punya nama panggilan. Menikah juga akan menghentikan orang tuaku menggunakan aku untuk pernikahan tukar guling demi kakakku. Baiklah, aku setuju. Julian, ku dengar nenek menemukan istri untukmu. Selamat, bro. Nenek, aku sudah melakukan tugas meracuni yang nenek minta. Aku penasaran wanita bangsawan mana itu. Nenek takut dia akan kabur. Jadi nenek ingin menyelesaikannya malam ini. Nona, kamu pasti tersesat. Kamu Julian Fans. Benar. Ayo, untuk menikah, sayang. Gadis, kamu berani bercanda denganku seperti ini? Kamu ingin mati? Bagaimana bisa Mia menjadi penyapu jalanan? Nenek sudah gila. Cepat, pergi. Kakakku marah. Botolku. Anggur ini. Kamu sangat licik. Kamu bahkan bekerja sama dengan nenek untuk meracuniku. Pertama kali. Julian, apa yang kamu bicarakan? Baiklah. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Masa sih? Kemarin. Bukannya itu yang kamu mau? Naik ke tempat tidurku untuk dekat dengan keluarga fans. Aku sudah lihat banyak perempuan. Seperti kamu. Bagaimana dengan botol-botol kecil yang aku kumpulkan sepanjang hari kemarin? Kamu tidak membawanya untukku. Kamu tidur denganku. Dan hal pertama yang terlintas di pikiranmu saat bangun adalah tumpukan botol bodoh itu. Itu botol kaca. Harganya jauh lebih mahal daripada yang plastik. Kamu bercanda? Untuk menikahiku, kau bahkan meracuniku. Kau peduli dengan botol-botol tak berharga itu? Ambil uang yang kau mau, dan pergi dari sini. Kamu pikir aku ini apa? Aku akan bilang padamu, jika aku tidak menganggap nenek adalah orang baik, aku tidak akan repot-repot denganmu. Aku tidak percaya, nenek yang luar biasa, memiliki cucu sepertimu. Kau? Hei, nenek. Bajingan kecil, di kantor catatan sipil, aku sudah membuat janji untukmu. Sekarang pergi ambil surat nikahmu dengan Mia. Tidak mungkin. Aku tidak akan menikahi orang udik ini. Aku tidak akan pernah mencintainya. Kamu berani tidak menikahinya. Kamu tidur dengan seorang perawan dan tidak mau bertanggung jawab. Aku akan loncat dari gedung untuk minta maaf pada leluhur kita. Bagaimana aku bisa membesarkan sayang? Baiklah, aku setuju, oke? Pakai baju dan ayo pergi. Untuk apa? Kamu kecanduan akting? Setelah semua usaha itu,
Bukankah itu hanya untuk mendapatkan surat nikah denganku? Cepat. Pendaftaran pernikahan. Pendaftaran perceraian di sana. Kami di sini bukan untuk cerai. Kami di sini untuk menikah. Nikah? Kalian berdua tidak terlihat seperti akan menikah. Kalian tidak mencoba menipu untuk menikah, kan? Kami adalah kekasih, dan kami akan menikah. Aku tidak percaya baru saja menikah dengannya. Pria ini yang tampak begitu dingin, ternyata memiliki sisi lembut. Pulang untuk lapor. Oh iya, tambah aku di WeChat, biar nenek nggak marah-marah. Amerika punya Apple, China punya ponsel nanas. Ponsel nanas. Tunggu, cari sinyal dulu. Kamu minta nomornya. Halo? Sayang, ibu bilang pulang untuk pernikahan tukar guling dengan keluarga Miller. Kenapa belum pulang? Keluarga Miller udah mendesak. Anak mereka kena kanker terminal. Kalau kamu nggak cepat nikah, mereka mau pernikahan arwah. Sayang, kalau kamu nggak pulang, bapak pukul kamu sampai mati. Ada urusan di kota. Nanti aku pulang. Kalau gitu kirim 400.000 rupiah dulu. Kakakmu mau nikah, dia butuh baju bagus. Sayang, kalau kamu berani nggak kirim uang, ibu akan datang ke tempat kerjamu dan duduk nangis di sana. Gaji aku udah diambil mereka. Mana bisa aku cari 400.000 rupiah? Tunggu apa lagi? Julian, kamu bisa pinjamkan aku uang? Baru dapat sertifikat, udah nggak sabar nyusahin aku. Berapa? 2. 40 juta rupiah. Berani sekali kamu, kasih dia 40 juta rupiah. Aku dengar bener kan? 2. 1. Dia cuma pinjemin aku 50 sen. Cepat pulang, nenek nunggu. Aku peringatkan kamu. Keluarga fans bukan kampung halamanmu yang udik. Jaga mulut dan tingkah laku. Julian, ibu fans. Ya ampun, rumah ini besar banget. Pasti mahal banget. Bodoh amat. Tinggal di rumah sebesar ini, cuma pinjemin aku 50 sen, malah berani ngomel? Mia, mulai sekarang kita keluarga. Kalau bajingan kecil ini jahat sama kamu, bilang sama nenek, nenek hajar dia. Siap. Nenek, aku sudah bawa dia dan sudah dapat sertifikat. Aku mau ke kantor. Bajingan kecil ini baru nikah udah jarang di rumah. Gak apa-apa, Nenek. Setiap hari harus lihat muka itu. Yang bau lebih busuk dari kandang babi. Takutnya aku nggak selera makan. Saya akan punya cicit. Anak itu lumayan. Tepat sasaran. Itu anak nakal Julian. Dia sudah 2 minggu tidak pulang. Hari ini, saya pergi ke perusahaan untuk menyeretnya pulang. Mia, sayang, cari sesuatu untuk membuatmu sibuk. Jangan terlalu bosan. Nenek, saya melihat di kamar Julian, ada kandang ayam yang terbuat dari balok-balok kecil. Apakah itu berharga? Kandang ayam? Maksudmu itu? Kastil Lego? Kastil apa? Bajingan kecil. Saya tahu cara mengusirmu. Tidak bernilai sepeser pun. Kalau kamu mau beternak ayam dengan itu, silakan. Barang-barang Julian adalah barang-barangmu. Lakukan sesukamu dengan itu. Lalu, barang-barang di rak itu, botol-botol tua, berwarna-warni? Juga tidak berharga. Julian, kastil Legomu, Mia menggunakannya untuk membuat kandang ayam. Apa? Julian, spray sutramu, Mia merusaknya. Dia menukarnya dengan spray katun. Julian, apa lagi? Barang antikmu, Mia menjual semuanya ke pengecer barang bekas. 10 sen per pon. Terjual total 50.000 rupiah. Kita pulang.
Jadi kamu akhirnya ingat pulang. Di mana Mia? Mia, keluarlah. Apakah ini terlihat bagus? Kalian orang kota, kalian suka memamerkan tulang selangka dan bahu? Cukup mewah. Dan ini berat sekali. Dari mana kamu dapat pakaian dan perhiasan ini? Kamu benar-benar menganggap dirimu Ibu Fanse? Kalau dia bukan, apa kamu? Set perhiasan ini, saya membelinya untuk kamu berikan pada Mia. Ada jamuan malam ini. Kamu bawa Mia bersamamu. Julian, ada masalah kecil di perusahaan. Masuklah tanpa saya. Saya akan segera sampai. Kenapa piring dan mangkuk ini kecil sekali? Ukurannya hampir sama dengan yang saya pakai untuk memberi makan ayam. Chloe, kamu tampak sangat menawan hari ini. Bapak Vance juga datang hari ini. Ku dengar kamu dan Bapak Vance tumbuh bersama. Jadi sudah hampir resmi, Chloe adalah sosialita papan atas di kota utama. Siapa lagi yang pantas untuk Bapak Vance? Julian belum mengatakan apa-apa. Dia hanya pemalu secara alami. Siapa kamu? Kamu buta? Berani-beraninya kamu menabrak Chloe? Dialah yang menabrak saya. Gaunku, set perhiasan yang kamu pakai terlihat seperti milik Master Genival desain adibusana baru tahun ini. Chloe, bukankah Bapak Vance yang memesan ini? Dia tidak memberikannya padamu? Saya tidak tahu. Perhiasan ini, Julian memesannya untuk saya, kan? Mia, jadi kamu bukan penyapu jalanan lagi. Sudah kubilang berhenti dan ikut saya. Melayani meja di sini bayarannya lebih baik daripada menyapu jalan. Menyapu jalan? Jadi dia penyapu jalan. Dan saya pikir dia wanita sejati. Set perhiasan ini mungkin palsu kan? Lucu sekali. Lihat penyapu jalan ini bersikap seolah dia hebat. Apa salahnya menjadi penyapu jalan? Saya mencari uang dengan jujur. Apa hakmu untuk mengejek saya? Apa yang kamu lakukan? Cari uang jujur? Kamu mencuri milik Julian perhiasan yang ditujukan untuk saya. Kamu pencuri kotor. Saya peringatkan kamu. Lepaskan sekarang juga, atau kamu akan menyesal. Siapa yang mencurinya? Aku akan memberitahumu. Keluargaku membelikan ini untukku. Kamu pasti bercanda. Master Genival desainnya bernilai lebih dari 20 juta rupiah. Keluargamu cuma orang kecil yang manis. Bagaimana mungkin kamu mampu membelinya? Lepaskan semua perhiasannya. Aduh, lepaskan! Ini yang terjadi saat kamu mencuri dariku. Lepaskan perhiasan itu, bajunya. Buka bajunya. Pencuri sepertimu harus diupload ke internet agar semua orang bisa melihat seperti apa dirimu sebenarnya. Tidak. Upload ke internet, pasti akan viral. Orang-orang ini sudah terbiasa miskin, mereka perlu diberi pelajaran. Set perhiasan ini benar-benar diberikan oleh suamiku. Apa itu pengakuan? Kecuali suamimu adalah Bapak Vance, Julian Vance. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mampu membeli perhiasan seperti itu? Suamiku adalah Bapak Vance. Orang seperti apa Bapak Vance itu? Bagaimana mungkin dia menyukai penyapu jalanan sepertimu? Kau kodok mendambakan angsa, apa kau gila? Beraninya kau menikahi Julianku? Lanjutkan membuka bajunya. Julian, kau satu-satunya yang bisa menyelamatkanku sekarang. Tolong, aku mohon. Tolong, angkat teleponnya. Halo? Julian, Halo? Halo? Aku bilang padamu untuk menyelidiki Mia. Apa yang kau temukan, Julian? Aku menemukan bahwa Mia bukan perempuan mata duitan seperti yang kau bilang. 40 juta rupiah yang kau transfer, tidak pernah dia sentuh. Dia pergi dan bekerja sebagai pelayan, dan mendapat 400 ribu rupiah. Juga uang yang dia dapat dari menjual barang antik, dia tidak menghabiskan 1 sen pun untuk dirinya sendiri. Dia memberikan semuanya kepada nenek. Nenek sangat senang. Dia langsung menggunakannya untuk membingkainya dan menggantungnya. Mungkin selama ini aku salah paham padanya.
Cepat, ke pesta. Dan kamu menyebut dirimu istri Bapak Fans, bahkan ponselmu palsu. Lucu sekali. Apa kamu baru saja menelepon seseorang? Julian? Kamu ingin memanggil sekelompok penyapu jalanan untuk mendukungmu. Singkirkan wanita palsu ini dari sini. Masih mencari? Mau kehilangan matamu? Perutku. Lihat pendarahannya. Mungkin dia hamil. Dia mencuri perhiasan Chloe dan merencanakan untuk masuk ke sini. Dia mencari kambing hitam, kan? Wah, dasar penyapu jalanan, kamu penuh tipu muslihat. Tolong, panggilkan ambulans untukku. Anak ini milik Bapak Fans. Kamu sayang kecil. Kamu tahu kalau Julian akan ada di sini hari ini? Jadi kamu pikir kamu akan memanfaatkan kesempatan untuk menjebaknya. Untung aku tahu. Kalau tidak, Julian tidak akan bisa membersihkannya meskipun dia melompat ke laut. Sekarang aku tahu, aku tidak bisa memberimu kesempatan untuk menodai ketidakbersalahan Julian. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Singkirkan sayang kecil di perutmu itu. Tidak, jangan. Aku peringatkan kamu, jangan bertindak terlalu jauh. Julian tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak akan membiarkanku lolos? Demi Julian, aku telah menyingkirkan seorang wanita. Dia hanya akan berterima kasih padaku. Dan aku harus berterima kasih padamu karena telah mendekatkan Julian dan aku lebih dekat. Komedi ini sudah berakhir. Berhenti. Julian. Apa yang dipanggil wanita itu kepada Bapak Fans, Julian? Apakah Bapak Fans yang dia maksud dengan Julian? Dia bukan benar-benar ibu Fans, kan? Julian, wanita ini mencuri perhiasan yang hendak kau berikan padaku dan menyelinap masuk. Mencoba menjebakmu dengan kehamilannya. Aku baru saja hendak mengusirnya. Kalian gila? Berani kalian? Oh? Mencuri perhiasan yang hendak ku berikan padamu? Kapan aku bilang akan memberikannya padamu? Julian, bukankah kau akan memberikannya padaku? Berarti aku pasti salah. Tapi wanita ini benar-benar mencuri perhiasanmu. Dasar jalang, mencuri perhiasan Julian saja tidak cukup, sekarang kau mencoba mencoreng nama baiknya. Bapak Fanse terlihat sangat marah. Sepertinya wanita ini dalam masalah besar. Aku akan merekam ini, biar bisa ku tonton nanti. Jadi, bagaimana kau akan menghukumnya? Semakin keras, semakin baik. Telanjangi dia dan buang ke tempat sampah. Lalu panggil media untuk meliputnya. Buat dia viral. Julian, jangan. Belum cukup. Kalau begitu patahkan lengan dan kakinya, dan buang dia ke got. Kalau begitu, lakukan persis seperti katanya. Julian tersenyum padaku. Sepertinya dia benar-benar menyukaiku. Nona Chloe kita memang hebat. Kau benar-benar menarik perhatian Bapak Fans. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau salah orang. Julian. Mereka tidak. Berani kalian memperlakukan istriku seperti ini? Maka aku akan membuat kalian membayar 1000 kali lipat. Wanita ini benar-benar istri Bapak Fans. Kita mati, kita benar-benar mati. Kita memperlakukannya dengan sangat buruk tadi. Bapak Fans tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Tidak mungkin. Julian, bagaimana mungkin kau jatuh cinta pada penyapu jalanan? Apa yang dia punya yang tidak aku punya? Dengarkan, kalian semua. Mia adalah istriku, nyonya dari keluarga Fans. Siapapun yang berani menindasnya, berurusan denganku, Julian Fans, dan keluarga Fans.
Dokter, bagaimana keadaan cucu menantu perempuanku? Ibu Fans dalam kondisi sehat. Bayinya aman. Terima kasih, dokter. Mia, kamu sudah melalui banyak hal. Semua ini karena anak nakal ini. Dia tidak melindungimu. Julian, minta maaf pada Mia sekarang. Tidak apa-apa, Nenek. Jangan salahkan Julian. Maafkan aku, Mia. Dia benar-benar minta maaf. Apakah sakit? Tidak sakit. Dasar anak nakal. Kamu pikir kamu sudah hebat ya? Kemana saja kamu selama ini? Martha, yang dari kota tetangga untuk pernikahan tukar guling, sudah datang ke rumah kita. Kenapa kamu tidak pulang? Kalau kamu tidak pulang besok, jangan salahkan aku kalau aku tidak mengakuimu. Beberapa ikatan perlu diputus. Julian, bisakah kamu pulang bersamaku besok? Bukankah ini terlalu sederhana? Aku punya hadiah lain. Mia, ada sebuah gelang giok seharga jutaan rupiah dan 9 kilogram emas, plus 3 villa dan 3 mobil mewah. Semua hadiah untuk keluargamu. Tidak perlu. Bawa kembali saja. Mobil mewah untuk perjalanan pulang ke orang tuamu? Kami naik becak pulang. Kamu pulang dengan penampilan sederhana? Jangan bilang kamu tidak berniat tinggal dengan Julian lagi. Lakukan apa kata Mia. Bagus. Sekarang Julian jadi seorang romantis yang putus asa. Dia membiarkan Mia semaunya. Pulang seperti ini. Tidakkah ayah mertuamu akan mengusir kita dengan tongkat? Aku mau mandi. Bawa beberapa orang dan uang, lalu penyergapan di dekat desa. Aku ingin melihat apa yang istimewa dari antah berantah. Sudah berapa hari? Sudah berhari-hari sejak aku menikah dengan Kevin. Kakakku bahkan belum melihat sedikit pun jejak Mia. Kita sepakat aku ke sini dan Mia ke sana. Dan yang terjadi, kalian menipuku menikah ini. Dia hanya jalang. Kenapa kau membentakku? Kevin, diam. Martha, tenang. Mia akan pergi ke sana. Aku baru meneleponnya kemarin. Masih mencoba membodohiku? Kamu bilang hal yang sama kemarin lusa. Jadi apa yang terjadi? Bu, minggir. Aku akan berurusan dengan wanita ini. Jangan pukul dia. Jika kau menyakitinya, bagaimana dia akan memberiku cucu laki-laki? Lihat, Mia sudah kembali, kan? Kau masuk dulu, aku akan membujuknya. Dasar beban, kau benar-benar kembali. Saya kembali untuk memberitahumu sesuatu. Saya sudah menikah. Dasar beban tak berguna. Semakin berani, ya? Beraninya kau menikahi gigolo diam-diam. Saya akan menikah dengan siapapun yang saya inginkan. Kamu tidak bisa menghentikanku. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk bicara pada ibu seperti itu? Jika dia tidak melahirkanmu dan membesarkanmu, apakah kamu bisa berdiri di sini? Keluarga ini berulah lagi. Benar-benar dosa. Hanya karena dia menolak, mereka memukulinya seperti ini. Bagaimana bisa mereka? Bukan urusanmu. Saya yang membesarkan gadis ini. Bahkan jika saya memukulinya sampai mati, dia pantas mendapatkannya. Jika kamu tidak pergi ke kota tetangga dan menikah hari ini, saya akan mengikatmu dan menyeretmu ke sana. Kevin, tangkap dia. Kamu tidak akan berani. Saya hamil. Apa? Kamu benar-benar melakukan hal yang tak tahu malu seperti itu? Kamu benar-benar mempermalukanku? Jadi bagaimana jika kamu hamil? Lakukan aborsi saja. Serang perutnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Hei, siapa kamu? Berpura-pura jadi orang baik? Mau pamer, ya? Dia sayangku. Jadi kamu orangnya yang menipu putriku, dasar gigolo, tidak sepeser pun mahar, dan kamu pikir bisa mendapatkan putriku? Tidak ada makan siang gratis di dunia. Kalau kamu tidak bisa mengumpulkan beberapa ratus ribu rupiah,
Jangan pernah berpikir untuk keluar dari pintu ini. Tepat sekali, kamu menipu Mia. Dia masih muda dan polos. Sebagai kakaknya, saya harus membelanya. Ucapkan apa yang saya katakan. Seorang buruh pabrik. Belum punya tabungan sepeser pun. Jadi kamu hanya seorang pecundang miskin? Dan kamu masih berani menikahi putriku? Hei, saya tidak punya uang tunai. Tapi saya punya sesuatu yang lain. Julian diam-diam menyiapkan sesuatu yang lain. Ini emas. Keluarga Lin miskin seumur hidup mereka, sekarang mereka akan kaya. Seorang pecundang miskin pamer? Pikir saya belum pernah melihat emas? Pikir kamu bisa membodohi kami dengan kuningan ini? Bodoh idiot. Saya tadinya akan, karena kamu keluarga Mia, memberimu kesempatan lain. Sepertinya saya buang-buang napas. Bicara sombong. Kamu pikir kamu siapa? Jangan pernah berpikir untuk menikahi putriku. Bahkan jika dia menikah dengan orang lain hari ini, dan punya anak, dia tetap akan pergi ke kota tetangga untuk pernikahan tukar guling. Jadi putri yang kamu bicarakan tidak lebih dari barang dagangan di keluargamu. Baiklah, biar ku beritahu sesuatu. Karena Mia menikah denganku, dia milikku. Siapapun yang berani menyakitinya, akan kuakhiri. Siapapun bisa bicara besar. Tidak peduli seberapa tajam lidahmu. Kamu tidak akan pergi hari ini. Saya sangat kecewa pada kalian semua. Mulai hari ini, saya bukan lagi putri dari keluarga Lin. Itu bukan keputusanmu. Julian, tidak ada sinyal di tempat terpencil ini. Tidak bisa menghubungi pengawal. Kau pergi sendiri. Seseorang akan mati. Cepat, panggil kepala desa. Maaf Julian, karena menyeretmu ke dalam ini. Sampah ini, mereka bukan apa-apa bagiku. Aku tidak menyangka Julian lebih baik di bawah tempat tidur daripada di dalamnya. Sekarang kau berikutnya. Jangan mendekat atau aku akan mencekiknya. Lepaskan dia. Atau kau akan mati dengan menyakitkan. Siapa sangka Mia yang tidak berharga ini akan begitu berharga bagimu. Berlutut. Julian, pergilah. Jangan khawatirkan aku. Tusuk pahamu masing-masing. Tidak, jangan. Kau tadi sangat berani ya. Pukul dia, bunuh dia, dan Mia akan menyerah. Mau kemana kau? Saat kau memutuskan hubungan denganku tadi, kau cukup sombong, bukan? Bajingan tak tahu malu. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku bukan ibumu. Jawab aku, kau jadi ikut pernikahan tukar guling atau tidak? Katakan, kau ikut pernikahan tukar guling? Aku ikut. Tidak. Kau tidak akan menyerah sampai dipukuli mati ya? Terus pukul dia. Jika dia mati, kau akan menyesal. Kecuali dia orang terkaya di kota utama. Masa aku menyesal? Bagaimana kau tahu aku bukan? Kalau kamu orang terkaya, maka aku kakeknya. Lihat baik-baik dirimu. Dengan mobil rongsokan dan kain lusuh itu, kamu berani pura-pura jadi orang terkaya. Bapak Vance tidak akan pernah terlihat sebanyak dirimu. Kevin, hentikan buang-buang waktu dengan orang ini. Pukul saja sampai mati dan selesaikan. Tunggu, orang ini memang kelihatan familiar. Saya pernah melamar pekerjaan sebagai pengawal pribadi Bapak Vance. Saya lihat fotonya di iklan lowongan. Kamu yakin tidak salah? Tapi dengan pakaian gigolo ini, bagaimanapun kamu melihatnya, dia tidak mirip Bapak Vance. Oh ya, bukannya ada lowongan kerja? Benar. Bagaimana aku bisa lupa itu? Pengecut. Kita bahkan tidak tahu apakah dia yang asli. Sudah takut, ya? Ada apa? Kemarin saat aku mencuci bajumu, aku lupa mengeluarkan isi saku. Bro, apa kamu mungkin salah? Dia, tanpa baju. Bagaimana mungkin dia Bapak Vance? Tepat. Bapak Vance juga tidak akan menikahi wanita ini. Memalukan sekali. Tapi bagaimana jika... Masih bertengkar setelah selama ini? Siapa laki-laki ini? Martha, kenapa kamu di sini? Aku bertanya padamu, siapa laki-laki ini? Yah,
Mia bilang dia Bapak Vance, orang terkaya di kota utama. Bapak Vance? Saat aku jadi pelayan di jamuan, aku melihat Bapak Vance. Dia adalah pemuda tampan. Bagaimana mungkin dia begitu berantakan hari ini? Orang gunung ini mengelabui kalian semua, kamu membuang-buang waktuku. Hei, Sungguh, dia bertindak cukup meyakinkan. Hampir membodohiku. Martha, lihat, Mia juga kembali. Keluargamu bisa mengirim seseorang untuk menikahinya. Baik, besok aku akan minta ayahku menyewa tanda pengantin. Aku sudah miliknya. Apa? Oh hebat, jadi kamu ingin saudaraku menikahi barang rusak, ya? Martha, jangan marah. Mia ditipu oleh pria malang itu. Aku janji padamu, begitu dia masuk, dia akan punya 2 anak laki-laki dalam 3 tahun. Dan aku juga akan memberikanmu kembali setengah dari uang mahar. Bagaimana? Ibuku punya resep rahasia. Tahun ini, aku pasti akan membuat iparku mendapatkan anak laki-laki yang gemuk. Itu baru namanya. Perempuan memang hanya untuk punya anak. Selama dia bisa melahirkan bayi, aku bisa memaafkan sisanya. Tapi kalau dia tidak bisa punya anak, jangan salahkan aku kalau aku kasar padamu. Kamu juga seorang perempuan. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Tidak semua perempuan sama. Aku menikah ke keluargamu untuk menjadi bos. Orang sepertimu hanya berguna untuk dikurung dan melahirkan anak. Hahaha. Lepaskan dia. Tenang. Setelah aku selesai dengannya, aku akan membunuhmu. Bahkan jika kamu membawaku pergi hari ini, itu sia-sia. Aku sudah hamil dengan anak Julian. Apa? Bajingan. Aku menukarkannya kembali untuk membantu keluarga Miller meneruskan garis keturunan keluarga. Kamu mempermainkan kami, bukan? Martha, tenang. Kehamilan mudah diatasi. Aku akan menggugurkannya sekarang juga. Tunggu. Jika dia terluka, bagaimana dia akan punya anak? Ambilkan aku pil aborsi. Mia, Aku tidak akan meminumnya. Tidak mau? Lanjutkan. Pukul dia sampai dia meminumnya. Tidak, aku akan meminumnya. Jika sesuatu terjadi pada istriku dan bayi di perutnya, jika ada masalah sekecil apapun, aku akan membuatmu membayar 1.000 atau 10.000 kali lipat. Slash ya. Kamu berani mengancamku? Tidak. Bapak Vance, Bapak Vance. Kamu benar-benar Bapak Vance? Kamu cuma beban. Berani-beraninya kamu kembali? Jadi kamu menyewa seseorang untuk membantumu? Untuk cadangan ya? Hahaha. Kamu mengejutkanku. Jadi mereka aktor. Mia, uang kecilmu itu hanya bisa mendapatkanmu 1 hari waktu mereka. Setelah orang-orang ini pergi, aku akan membuatmu membayar. aku akan memberi kalian semua pelajaran. 1 hari sudah lebih dari cukup. Jangan biarkan mereka mati terlalu cepat. Lakukan. Kamu berani? Giliranmu. Jangan terlalu sombong. Setelah orang-orang ini pergi, aku akan membuatmu membayar. Kamu dengar? Dasar manis tak tahu malu. Mau aku kupas kulit lamamu? Apa yang kamu lakukan? Wali kota datang. Dia pasti datang untuk mendukung kita. Hebat. Kalian dari mana? Di siang bolong, kamu datang ke desa kami untuk menyerang orang? Percayalah, aku akan memastikan tidak ada satupun dari kalian meninggalkan desa ini. Kepala desa, kamu harus bela keluarga kita. Pria ini menipu putri saya dan tidak mau membayar uang mahar. Saya ingin keadilan, dia bahkan memukuli kami seperti ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka semudah itu. Habisi mereka semua. Kubur mereka di bukit belakang sebagai pupuk. Kamu macam-macam dengan desa kami. Dan kamu sudah menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Tangkap mereka. Tidak, kepala desa. Bukan begitu. Kamu tidak punya malu? Pecundang miskin itu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kamu mau mati bersamanya. Jika saya mati bersama Julian. Tangkap mereka. Masih tertawa di ambang kematian? Kamu gila?
Tunggu. Bagaimana tawa itu terdengar sangat mirip dengan Bapak Fanse? Pertunjukan kekuatan yang cukup bagus, Kepala Desa. Bapak Fanse. Apa yang membawa Anda ke sini? Saya datang ke desa Anda untuk mengecek investasi. Tidak pernah berpikir saya hampir tidak bisa kembali. Pak Zhang, kamu memang kepala desa yang hebat ya. Bapak Fans, biarkan saya menjelaskan. Bapak Fans, saya kepala desa. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana bisa seorang pecundang miskin seperti dia mungkin menjadi Bapak Fans? Pecundang miskin apa? Ini Bapak Fans. Apakah Anda mencoba memimpin desa kami menuju kehancuran? Apa? Bapak Fanse. Saya benar-benar tidak tahu Anda datang. Ini salah saya, maaf. Dia benar-benar Bapak Fans? Kepala desa. Apakah Anda salah mengira dia dengan orang lain? Lihat dia, berpakaian seperti gelandangan. Bagaimana mungkin dia Bapak Fans? Diam. Saya dulu adalah pengawal pribadi Bapak Fanse. Saya pensiun dan berkat Bapak Fans, saya menjadi kepala desa di sini. Bagaimana mungkin saya salah mengenalnya? Jadi itu berarti semua emas ini asli? Oh, sangat disayangkan. Oh, sangat disayangkan. Ibu, apa yang perlu dikhawatirkan? Sekarang Mia menikah dengan keluarga kaya. Kita bisa mendapat emas sebanyak yang kita mau. Bapak Fans, itu adalah kesalahpahaman. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Semua tadi adalah hanya lelucon. Ya. Semua hanya lelucon. Mia adalah adikku sendiri. Bagaimana mungkin saya benar-benar rela menukarnya? Baik, seluruh keluargamu sekumpulan jalang serakah. Uang mahar adalah 20 juta rupiah. Berikan setiap sen darinya. Diam. Julian adalah Bapak Fans, orang terkaya di kota utama. Kamu pikir aku masih mau sampah ini? Begitu kita pergi ke kota, aku bisa mencari wanita yang pantas. Dan kamu berani meminta uang mahar, sampah, orang sepertimu untuk Kevinku, bahkan sebagai pembantu cuci kaki, kami tidak akan menerimamu. Benar, Bapak Fans? Begitu. Maka kami juga akan bermain lelucon kecil denganmu. Maksudmu? Karena kamu terus bicara tentang meneruskan garis keturunan, maka lumpuhkan dia. Bapak Fans, saya salah Bapak Fans. Tolong ampuni saya kali ini. Keluarga kami hanya punya satu putra. Mia, ibu tahu dia salah. Tolong selamatkan Kevin. Julian, keluargaku biarkan aku yang menanganinya. Semua minggir. Mia, sejak kita kecil, kau selalu membiarkanku punya makanan dan kesenangan terbaik. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Tentu saja, aku paling peduli padamu. Kamu juga tahu bahwa akulah yang paling peduli padamu. Kamu tidak pantas memanggilku adik. Tendangan ini untuk memberitahumu, aku sudah memutus hubungan dengan keluarga ini. Entah kau hidup atau mati. Itu bukan urusanku. Ya ampun, Mia lebih menakutkan dari Julian. Kevin? Mia? Dia kakakmu? Bagaimana kau bisa begitu tega? Saat kalian bersekongkol melawanku, apa kalian pernah berpikir kita ini keluarga? Kau memperlakukan Miaku seperti barang yang bisa dibeli dan dijual. Maka aku akan memastikan dia menjadi mutiara paling cemerlang di kota utama. Julian, mulai sekarang, kau adalah satu-satunya keluargaku. Mia? Jangan khawatir. Aku akan selalu menjadi sandaranmu. Julian, antar Mia pulang dulu. Kami akan urus orang-orang ini. Bapak Fans, lihat, Bapak sudah memukul mereka dan memarahi mereka. Tentang investasi, jika Bapak masih marah, saya akan menyuruh mereka diusir dari desa. Apakah saya yang memutuskan? Tentu saja. Ini kampung halamanmu. Mengusir mereka saja tidak cukup. Aku ingin kau hapuskan praktik pernikahan tukar guling di desa ini. Bersihkan adat dan aturan desa. Lalu, tergantung bagaimana keadaannya, putuskan apakah akan berinvestasi di desa. Mia benar. Aku akan menyisihkan sejumlah uang, tapi investasi ini hanya bisa digunakan untuk membangun sekolah. Apapun kata Bapak Fans. Mia, kau hanya mendapat keberuntungan buta. Mengamankan posisimu dengan seorang putra. Aku tidak sabar melihatmu melahirkan dan dicampakkan oleh Bapak Fans. Jangan marah karena para bajingan ini. Mereka tidak sepadan.
Julian, kakimu. Aku baik-baik saja. Lukanya terinfeksi. Beberapa menit lagi, dan kami harus mengamputasi kakinya. Bajingan kecil, selalu mencoba bersikap tegar. Kau akan membuat nenek mati. Maafkan aku, Nenek. Julian melakukan semua ini untukku. Mia, itu bukan salahmu. Kalau ada apa-apa, salahkan pola pikir kuno ini yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Kau rawat Julian dengan baik. Nenek akan memeriksa apakah supnya sudah siap. Berhenti menangis. Air mata seorang gadis adalah mutiara yang paling berharga di dunia. Mereka berharga karena langka, terlalu banyak, dan mereka tak berharga. Jika aku tidak kembali bersamamu, aku tidak akan tahu betapa banyak yang kau derita selama ini. Aku akan menebusnya untukmu. Mia, ini semua untukmu. Julian, aku tidak menginginkan ini. Kartu ini tanpa batas. Beli apapun yang kau mau. Tidak, Julian, bukan itu maksudku. Aku ingin bertanya tentang proyek investasi pedesaan. Bisakah aku yang memimpin? Aku ingin mengubah kampung halamanku dengan tanganku sendiri. Biarkan lebih banyak gadis sepertiku yang tertindas mendapat kesempatan untuk memilih hidup mereka sendiri lagi. Baik, aku akan mengajarimu. Julian, Mia terlalu lama turun ke bawah. Dia tidak salah pakaian lagi, kan? Apa yang tergesa-gesa? Tunggu saja. Julian. Julian, aku kelihatan bagus. Ini indah. Aku akan mengantarmu ke kantor. Mia, kamu luar biasa. Kau membuat kakakku benar-benar terpikat. Dia bahkan tidak bisa bicara. Tidak perlu mengantarku. Aku pergi sendiri. Aku bergabung dengan grup fans. Aku harus mulai sebagai karyawan biasa. Sejak kapan CEO mengantar karyawan ke kantor? Kalau aku melakukan sesuatu, siapa yang berani bergosip? Oke. Kamu tidak ingin aku mulai bekerja dan orang-orang menatapku di hari pertama, kan? Lagi pula, kan kamu yang mengajariku mengemudi? Aku berangkat. Di kantor, jangan bilang kamu suamiku. Menurutmu, apa yang membuat seorang wanita ingin merahasiakan pernikahan? Malu. Bonus bulan ini dipotong seluruhnya. Tidak. Siapa itu? Dia sangat kaya dan elegan. Kenapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Apa dia seorang pewaris? Datang magang di perusahaan kita lalu kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Cantik dan kaya, dia tipeku banget. Tapi aku perlu memastikan. Biarkan aku memperkenalkan Mia. Mulai sekarang, dia adalah wakil manajer proyek. Halo, semuanya. Aku Mia. Senang bekerja sama dengan kalian semua. Aku bilang dia seorang pewaris, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia langsung mendapat posisi setinggi itu? Sepertinya dia benar-benar sugar mama. Nanti lihat saja aku bisa mendapatkannya. Mia, kita ada pesta tim malam ini. Mau ikut? Saya harus pulang dalam setengah jam setelah kerja. Ini kesempatan bagus untuk benar-benar terhubung dengan anggota tim lainnya. Kalau kamu lewatkan ini,
Urusan kerja nanti bakal jadi masalah besar. Benarkah? Pulang beberapa jam terlambat seharusnya tidak apa-apa kan? Oke? Aku ikut. Oke, kalau begitu aku tunggu kamu. Bos? Dia bilang iya. Luar biasa. Begitu aku memancingnya, posisi ketua tim menjadi milikmu. Bos? Tapi bukankah Anda sudah menikah? Kalau istri Anda tahu, dia akan marah besar. Nenek sihir tua itu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Lihat itu, pakaiannya saja seharga ratusan ribu. Begitu aku dapat sugar mama, aku tidak perlu bekerja keras di sini lagi. Tapi, bagaimana dengan istri Anda? Kami bercerai 10 menit yang lalu. Ingat, jangan bilang siapapun, atau kamu akan berkemas dan keluar dari sini. Jangan khawatir, mulutku terkunci rapat. Victor, apa yang aku lakukan? Aku bisa berubah. Tolong jangan ceraikan aku. Tolong? Lihat dirimu, kamu terlihat 10 tahun lebih tua dariku. Aku sudah selesai denganmu, mengerti? Aku tidak percaya. Mia, aku ketua tim proyek. Victor, ayo, pestanya ke sini. Aku antar kamu. Terima kasih. Pantas saja kamu minta cerai. Kamu punya kekasih. Dasar perusak rumah tangga, dasar nyonya simpanan. Beraninya kamu merayu suamiku? Aku akan buat hidupmu sengsara. Nyonya, apa yang Anda katakan? Saya tidak menggoda suami Anda. Nyonya? Beraninya kau panggil aku Nyonya? Apa aku terlihat setua itu? Nyonya Black? Saya tidak menggoda Bos Victor. Antara dia dan saya, itu murni profesional. Mia, aku sangat menyukaimu. Dengar itu? Sepertinya aku perlu memberimu pelajaran sebelum kau mengaku yang sebenarnya. Apa yang kau lakukan? Stella, lepaskan Mia. Jika kau punya masalah, lampiaskan padaku. Jika Stella membuat keributan besar, semua orang akan tahu bahwa Mia dan aku sedang berkencan. Mia, bagaimana hari pertamamu bekerja? Tuan, Nyonya Vance belum kembali. Apakah kau menelepon? Ya, sudah. Tapi Nyonya Vance terus menutup teleponnya. Julian, Mia hilang. Kami sudah mencari seluruh perusahaan, tapi dia tidak ditemukan dimanapun. Apa? Cari dia, sekarang. Bahkan jika kita harus membongkar kota utama, kita harus menemukannya. Baik, Tuan. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Mia, tolong selamat. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus kulakukan? Sialan, biarkan air toilet membasuh bau busukmu. Apa kau mau bicara? Bagaimana tepatnya kau dan Victor selingkuh? Saya tidak. Masih berbohong padaku? Jika tidak selingkuh, kenapa kalian bersama di hotel? Dia bilang ada pesta. Kau pikir aku bodoh? Pesta apa? Yang diadakan di hotel? Aku benar-benar tidak. Sepertinya kau tidak akan belajar pelajaranmu sampai semuanya terlambat. Untuk orang sepertimu, aku harusnya mengiris wajahmu. Berani kau menghubungi orang lain. Coba kita dengar. Siapa yang kau telepon? Mia, berani sekali kau. Berani kau sentuh istriku. Apa? Kau sudah menikah? Istrimu selingkuh. Merayu pria lain. Aku memberinya pelajaran untukmu. Aku peringatkan, berhenti sekarang. Jika kau menyentuhnya, kau akan bayar dengan nyawamu. Pasangan yang aneh, selalu main sandiwara. Berani kau ancam kami? Tanya saja. Kami keluarga Sterling dari kota utama. Kau pikir bisa mengancam kami? Berani kau ancam kami? Hei. Pengawal, ada hasil?
Belum. Aku memberi makan pemalas tak berguna. Apa gunanya kau? Cepat cari Bapak Sterling sialan dan bawa dia ke sini. Baik, Tuan. Kukira kau orang penting, seorang pewaris kaya. Aku khawatir akan menyinggungmu, itu akan menyebabkan masalah. Ternyata kau hanya merayu seorang gigolo untuk maju, kulit yang halus dan putih. Kupikir aku akan menulis langsung di atasnya kata pelacur. Lalu lihat apakah kau masih bisa menunjukkan muka untuk pergi merayu pria. Jangan mendekat. Atau aku akan menggunakan sikat toilet ini untuk menyikat gigimu. Aku peringatkan, jangan mendekat. Di mana mereka? Saya sudah membawa Bapak Sterling. Bapak Vance, saya benar-benar tidak tahu Stella akan menyebabkan kekacauan sebesar ini. Tolong, kasihanilah kami. Sudah terlambat untuk itu sekarang. Jika terjadi apa-apa pada istri saya akan membuat seluruh keluarga Sterling membayar. Saya akan menelepon sekarang. Katakan pada anak perempuan tak tahu berterima kasih itu untuk berhenti. Sekarang juga. Apakah kau mengancamku? Dasar pelacur, kau tidak punya kemampuan. Bukankah kau akan membantuku menggosok gigi? Biarkan aku menggosok gigimu dulu. Anak perempuan tak tahu berterima kasih itu benar-benar berani mengabaikan teleponku. Keluarga Sterling benar-benar membesarkan seorang anak perempuan yang luar biasa. Bapak Vance, ini semua salahku. Aku gagal mendidiknya dengan benar. Kami telah menemukan Mia di Hotel Sinchen. Bawa semua orang. Dan Bapak Sterling, malam ini, aku bersumpah, aku akan membuat keluarga Sterling di kota utama lenyap sepenuhnya. Masih pikir kamu bisa mengancamku? Ibu, kamu menyedihkan. Maksudmu apa? Beberapa orang adalah ibu rumah tangga, tapi mereka punya pikiran sendiri dan kepribadian yang mandiri. Mereka tidak menyedihkan, tapi beberapa orang dari dalam dan luar menjadi tidak lebih dari pembantu laki-laki. Nah, itu menyedihkan. Berani kau menghinaku? Kukira hanya wanita dari antah berantah yang seperti itu menyedihkan. Aku tidak pernah mengira wanita di kota besar juga akan. Kamu tidak mengatakan apa yang seharusnya dan hanya bicara omong kosong. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Bapak Vance, apa yang Anda lakukan di sini? Di mana Stella? Stella di kamar yang mana? Kamar 3302. Anak perempuan tak tahu berterima kasih ini. Kali ini, keluarga Sterling kami benar-benar selesai. Suamiku Bapak Vance, bunuh aku dan kau akan dalam masalah besar. Apa? Tidak, mustahil. Kamu pikir aku mudah takut? Bapak Vance adalah orang penting. Mengapa dia tertarik pada perusak rumah tangga sepertimu? Aku tidak berbohong padamu. Bahkan jika suamimu adalah Bapak Vance, mengapa kau membuang Bapak Vance dan mengejar Victor? Apa kamu buta? Lagi pula, Victor itu pengecut. Apa dia akan berani membuat marah Bapak Vance untuk bersamamu? Aku tidak mengejarnya. Masih banyak mulut? Aku akan menusukmu. Bapak Vance. Mia. Julian, akhirnya kamu datang. Mia. Dia benar-benar ibu Vance? Dasar idiot, kamu akan menghancurkan keluarga Sterling. Minta maaf sekarang juga pada Bapak dan Ibu Vance. Dia benar-benar istri Bapak Vance. Bapak Vance, maafkan saya. Saya tidak mau mendengar alasan. Apapun yang dia lakukan pada Mia, buat dia bayar 2 kali lipat. Mulai sekarang, keluarga Sterling habis di kota utama. Julian, kamu selalu muncul saat aku paling terpuruk. Bagaimana perasaanmu?
Masih pusing? Ada yang sakit di tempat lain? Aku sudah baikan. Maaf. Ini salahku karena tidak melindungimu. Biarkan aku menjemputmu. Kerja. Mulai sekarang. Aku terlalu mudah percaya orang. Julian, aku akan belajar melindungi diriku sendiri. Aku tidak mau hidup di bawah naunganmu selamanya. Percayalah, aku akan mengatasinya. Tapi tetap. Apa? Victor, Apakah Mia benar-benar bertengkar? dengan Stella karena kamu? Tentu saja. Ku dengar keluarga Sterling di kota utama bangkrut dalam semalam. Mungkin Mia yang melakukannya. Dia tidak hanya cantik dan kaya, tapi juga sangat kuat. Oke, jangan terlalu terobsesi denganku. Aku hanya legenda. Mia, apa artinya ini? Lamaran ini tidak bisa diterima. Ulangi dan serahkan padaku. Kamu tahu tempatnya. Hotel dari pesta tadi malam. Victor, kamu hebat. Sepertinya kamu akan mendapatkan malam penuh gairah. Bersenang-senang, ya. Mia, maaf membuatmu menunggu. Tidak apa-apa. Ini yang kamu revisi? Omong kosong total. Mia, aku tahu kamu juga suka padaku. Bilang lamaranmu bermasalah itu hanya alasan untuk mengajakku keluar kan? Lihat, aku sudah di sini. Tidak perlu berpura-pura lagi. Victor, kurasa kamu salah paham. Aku memintamu datang ke sini hanya untuk mengatakan satu hal. Aku tidak tertarik padamu. Dan, aku sudah menikah. Apa? Kamu sudah menikah? Tidak apa-apa, kamu sudah menikah. Aku bisa jadi pria lain, asalkan. Diam. Tadi malam kamu menuduhku salah. Itu sudah membuatku marah. Jika kamu terus memaksa, jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Karena kamu tidak setuju, aku harus lakukan dengan cara ini untuk mendapatkanmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Julian, bukankah Mia bilang kamu tidak boleh menjemputku? Jika aku tetap di mobil dan tidak memperlihatkan wajahku, tidak ada yang akan tahu itu aku. Keren. Belum lihat Mia? Belum. Mungkin dia sudah pergi? Ayo, pulang dan cek. Mia. Mia. Tuan dan Nyonya belum pulang. Apa? Buzik Suan, Nyonya hilang lagi. Apa yang kamu lakukan? Sial. Dia bangun secepat itu? Tidak, kamu salah. Kamu pingsan tadi. Aku dengan baik hati menggendongmu ke kamar untuk istirahat. Aku terlalu sibuk melihat-lihat merek desainernya. Tidak menyangka tubuhnya sebagus itu. Lepaskan aku. Aku ingin pulang. Mia, kita akhirnya punya waktu tenang berdua. Bisakah kamu bicara denganku saja? Lepaskan. Kita tidak sedekat itu. Mia, aku benar-benar menyukaimu. Aku tidak ingin memaksamu. Tapi kenapa kamu tidak bisa melihat perasaanku? Aku sudah menikah. Sugar mama kaya sepertimu, apa salahnya punya beberapa lagi di samping? Aku tidak peduli soal gelar. Aku bukan sugar mama. Semua yang kumiliki suamiku yang memberikannya. Apa? Betul.
Aku sama sekali bukan sugar mama, suamiku. Mia, kamu tidak sedang mencoba menipuku, bukan? Tidak apa-apa. Jangan takut, Mia. Mungkin kamu belum pernah selingkuh sebelumnya. Wah, itu sangat menarik. Tidak. Tenang saja. Sebentar lagi, aku akan menjadi priamu. Aku akan sangat lembut. Bajingan tak tahu malu. Semakin kamu bersikap seperti itu, semakin aku suka. Kau memukulku. Satu langkah lagi, dan aku akan melawanmu. Aku tahu kamu tidak akan menyerah begitu saja. Lihat ini, aku sudah merekam semuanya. Kamu sebaiknya bersikap baik, atau aku akan mengunggahnya ke internet. Kalian orang kaya selalu soal gengsi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bertahan di dunia bisnis nanti. Sayang, jika suamiku tahu, dia akan membuatmu membayar. Kamu tidak bisa menyentuhku. Dia hanya berondong yang numpang padamu. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Kecuali dia Bapak Vance, orang terkaya di kota utama. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, bahkan Tuhan sekalipun. Bagaimana kamu tahu dia bukan? Kalau tidak, bagaimana aku bisa masuk dan menjadi asisten manajer langsung? Bapak Vance selalu tegas. Kecuali untuk teman tidurnya, di seluruh kota utama. Apakah ada orang yang dia buat pengecualian? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Jika kamu tidak percaya padaku, tanya-tanya saja. Apakah ada orang kaya bernama Lin di kota utama? Kamu pikir kamu siapa? Berhenti bersikap seperti putri kaya. Karena kamu bukan gadis kaya, apa yang harus aku takutkan? Malam ini, kamu tidak akan keluar dari ruangan ini. Apakah kamu tidak takut menyinggung Bapak Vance? Apa aku takut? Tentu saja. Tapi apakah kamu berani memberitahu Bapak Vance? Kamu hanya pencari emas yang tidur dengan siapapun untuk naik ke puncak. Setelah kamu kotor, apakah kamu pikir Bapak Vance masih mau kamu? Takut kan? Kalau begitu, bersikaplah baik. Jika kamu menyenangkanku, aku mungkin membantumu merahasiakannya. Jadi kamu bisa terus menghasilkan uang dari Bapak Vance. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa di sana? Beraninya kau macam-macam denganku. Bapak Vance. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Mia, ini aku. Ini Julian. 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 Maaf, aku terlambat. Berani menyentuh Mia? Kamu mau mati? Julian? Apa yang harus kita lakukan dengannya? Lumpuhkan dia. Tolong, Bapak Vance, kasihanilah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Lakukan. Itu dia. Dia merayuku. Kalau tidak, saya tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Merayumu? Kamu tidak layak. Tidak apa-apa. Julian, saya sudah menyelidikinya. Sayang itu mengira Mia adalah pewaris kaya, ingin menempel padanya, jadi dia membidiknya. Stella yang mengatakan Mia merayu suaminya adalah istrinya. Buat dia menghilang dari kota utama selamanya. Jangan biarkan dia muncul di depan Mia lagi. Ya. Kasihan sekali anak itu. Kenapa dia selalu mendapat masalah seperti itu? Ini salahku karena tidak melindunginya. Mia terlalu naif. Dia mudah dibodohi. Yang perlu kamu lakukan lebih dari sekadar melindunginya. Saya mengerti, Nenek. Tuan, Ibu Vance sudah berhari-hari tidak keluar kamar sejak dia kembali hari itu. Apa? Mia? Tidak, tidak. Kenapa kamu berganti pakaian lama lagi? Aku bukan sugar mama. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Mia. Mia, ini semua bukan salahmu. Mereka
Merekalah yang punya pikiran kotor. Tidak masalah kamu pergi atau tidak, tidak masalah apa yang kamu pakai. Pikiran kotor melihat segala sesuatu sebagai kotor. Mia, jangan menyalahkan dirimu sendiri atas kesalahan orang lain. Itu tidak sepadan. Julian, apakah aku benar-benar tidak berguna? Aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Aku tidak tahu apa-apa. Mia, tidak ada orang yang lahir dengan mengetahui segalanya. Apa yang kebanyakan orang sebut jenius. Hanyalah orang yang sudah terpapar pada hal-hal ini lebih awal darimu. Dan percayalah, di antara mereka yang memulai dari garis start yang sama sepertimu, kamu sudah menjadi pelari tercepat. Jangan meremehkan dirimu. Masih ada banyak gadis di kampung halamanmu yang menunggumu untuk memberi mereka kesempatan mengubah nasib, kan? Iya. Julian, aku mengerti. Victor dipecat, dan Mia sudah tidak ada di sini selama berbulan-bulan. Mereka tidak kabur bersama, kan? Sepertinya rencana Sugar Mama Victor berhasil. Jadi, karena kamu membantu mereka, apa kamu dipromosikan menjadi ketua tim? Kamu? Apa ini promosi untukku? Kamu dipecat. Dalam 1 jam, kemasi semua barangmu. Dan pergi dari sini. Kenapa? Kalian tidak ada yang bekerja sungguhan. Kalian cuma mikir cari sugar daddy, jalan pintas, menjilat, dan menyebarkan gosip. Berikan satu alasan untuk tidak memecatmu. Mulai hari ini, jika ada yang masih bergosip, kalian semua bisa pergi dari sini. Ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu Vance, Anda sudah menikah. Meninggalkan suami di rumah seperti ini, apa itu benar-benar baik-baik saja? Ada lamaran lain. Saya belum menyelesaikannya. Aradi. Makan dulu saja. Tapi... Saya bosnya. Saya yang buat aturan. Baiklah. Baunya enak. Bukan untukku? Tidak ada orang di sini. Mia, ayo kita menikah. Aku ingin memberimu pernikahan yang mewah. Selamat datang di perayaan cinta ini. Dengan langit dan bumi sebagai saksi kita, mari kita semua memberkati pasangan ini. Mia, anak perempuan tak tahu berterima kasih. Siapa ini? Berpakaian sangat lusuh dan berani membuat masalah di pernikahan Bapak Vance? Kenapa kau membuat masalah di sini? Hidupku sangat susah. Aku susah payah membesarkan seorang putra dan seorang putri. Putriku pergi ke kota. Dan sekarang, dia bahkan tidak mau mengakuiku sebagai ibunya. Meninggalkanku berjuang sendiri di rumah. Semuanya, tolong jadi hakimnya. Bagaimana bisa ada anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih? Aku tidak percaya Ibu Vance sangat sombong. Bagaimana dia pantas mendapatkan Bapak Vance? Berpakaian sangat glamor, tapi hatinya begitu jelek. Betul sekali. Kau ingin menaiki tangga sosial? Mimpi? Aku bahkan belum hidup enak. Apa yang memberimu hak? Mia, ibu tidak menyalahkanmu. Ibu tahu kesulitanmu. Ibu hanya ingin datang menemuimu. Dan itu sudah cukup bagiku. Itu keterlaluan. Bagaimana dia bisa memperlakukan ibunya sendiri seperti ini? Aku rasa Ibu Vance bukan orang seperti itu. Wanita ini mungkin penipu. Bawa dia pergi. Berhenti. Mia. Julian, ini urusan keluargaku. Aku yang mengurusnya. Mia. Akhirnya kau mengakuiku sebagai ibumu? Ibu? Apa kamu tidak tahan melihatku hidup enak? Kamu harus datang merusak pernikahanku? Apa? Wanita ini benar-benar ibu dari Ibu Vance? Benar. Wanita ini memang ibuku. Ibu yang mengandungku 9 bulan dan melahirkanku. Tapi aku, Mia, punya hati nurani yang bersih. Dan aku tidak pernah melakukan apapun yang menyakitinya. Seorang ibu yang tidak pernah memperlakukan putrinya sebagai manusia, tidak layak mendapat belas kasihan siapapun. Kamu tinggal di kota-kota besar yang gemerlap itu. Pernahkah kau pikir, berapa banyak gadis desa yang ditenggelamkan dalam pispot saat lahir? Dan berapa banyak yang selamat dipaksa putus sekolah dan bekerja untuk menafkahi anak laki-laki kesayangan keluarga?
Pernahkah kau pikir bagaimana mereka diperjualbelikan setelah dewasa? Pernahkah? Kamu belum pernah. Yang kau lihat hanyalah mereka mengingkari atau bahkan meninggalkan orang tua mereka. Tapi, kau tidak pernah repot-repot menyelidiki alasan di baliknya. Karena kau hanya ingin alasan, hanya kesempatan untuk menduduki moralitas yang tinggi, untuk memuaskan kebutuhanmu berlagak pahlawan di mana-mana. Dengan istri seperti ini, selamat datang. Istri seperti ini, apalagi yang diinginkan seorang pria? Ayo lanjutkan. Awas. Mia, aku menunggu hari kau masuk neraka. Mia, aku berjanji padamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Dengan investasi dari grup fans, kami telah membangun lebih dari 100 sekolah khusus perempuan. Dalam waktu dekat, semua gadis yang tidak pernah diberkati saat lahir akan, melalui usaha mereka sendiri, berjalan keluar dari pegunungan tak berujung ini. Aku, Mia, telah memenuhi keinginan hidupku dengan pasangan yang penuh kasih di sisiku. Tapi, yang benar-benar kuinginkan adalah melihat lebih banyak gadis diperlakukan dengan baik.